Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama ibadah secara Zoom Tuhan. Kami percaya Tuhan, meskipun kami jauh, kami berada di rumah kami masing-masing. Tapi Tuhan memberikan kesehatan bagi kami untuk kami boleh meninggikan nama Engkau, menyanjung nama Engkau. Dan kami percaya Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, juga Tuhan akan berikan bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan kuasa Roh Kudus yang boleh menggantikan kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan segenap hati kami mau menaikkan pujian dan syukur kami, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita percaya dalam situasi kondisi saat ini, kita percaya Yesus yang menjadi kekuatan bagi saudara dan saya, Yesus yang menjadi kota benteng bagi saudara dan saya, Yesus yang menjadi perisai bagi saudara dan saya, Yesus juga yang akan menjadi penolong bagi saudara dan saya. Kita katakan, Yesus perisaiku, Dia benteng hidup kita, Dia penolong dalam kehidupan kita, Dia menjadi kekuatan bagi kita. Haleluya. Bersama Yesus kita
haleluya, pujian yang boleh mengingatkan saudara dan saya di tengah mungkin ketakutan kita, di tengah kegelisahan kita, tetaplah percaya ada satu nama yang boleh menguatkan saudara dan saya. Ya, ada satu nama yang menjadi perisai saudara dan saya, ada satu nama yang menjadi penolong saudara dan saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus namanya. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian yang berjudul adalah Tanpa Syarat. Pujian yang indah saudara. Kalau saya dengar beberapa minggu ini, pujian ini mengatakan, di tengah situasi kondisi saat ini, tetaplah percaya kepada Tuhan tanpa syarat. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, biarlah kita tetap mengandalkan Yesus. Dia yang menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Ikutlah Tuhan dan yakinkan tetapan hati kita. Kita mau tetap percaya kepada satu nama yang ajaib, yaitu Yesus Kristus namanya. Haleluya. Kita akan boleh belajar bersama-sama. Saudara mungkin tahu lagu ini, tapi kita boleh tetap belajar pujian yang boleh mengingatkan saudara dan saya. Haleluya. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu.
berikan kepada hamba-Nya. Baik, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan di pagi hari ini, di hari Minggu, di mana kami masih diberikan kesempatan untuk bernafas dalam kehidupan kami, dan bahkan kami bisa berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman kami, meskipun secara virtual dimanapun kami berada, tapi Engkau Allah Immanuel, Allah yang hadir dimanapun umat-Mu berada. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Berkati waktu kami Tuhan, ketika kami belajar firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa-Mu dan Roh Kudus. Dan mampukan kami Tuhan untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kami. Kudus bekerjalah bagi kami, berkati setiap kami tanpa kecuali hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Di Tuhan, hari ini kita bersama-sama beribadah kembali, meskipun secara daring atau online. Tapi tidak mengurangi hormat kita kepada Tuhan untuk kita senantiasa beribadah. Saudara, tema kita pada hari ini, kekuatan dalam kelemahan. Pepatah mengatakan nobody perfect. Ya. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Ya. Ini bukan hoax, ya. Tapi ini sebuah fakta. PPT-nya sudah ada belum? Saudara melihat kelemahan diri seringkali dianggap sebagai suatu beban dalam hidupnya. Sehingga membuat dirinya takut. Ya. Kalau dalam PPT pun itu ada satu hal yang bisa kita lihat bersama-sama tentang nobody perfect itu. Sudah ada? Bahwa kita membuat banyak kesalahan. Ya. Kita berkata salah, kita melakukan hal yang salah, kita gagal. Ya. Kita bangun lagi, kita belajar, kita bertumbuh, kita move on, dan kita hidup. Saudara, melihat kelemahan diri seringkali dianggap sebuah beban dan membuat diri kita menjadi takut, menjadi khawatir, dan menjadi kecewa dengan lingkungan di sekitar kita. Setiap orang cenderung untuk menutupi atau menyembunyikan kelemahan dirinya supaya tidak diketahui orang lain. Sebaliknya, orang itu lebih mudah untuk melihat kelemahan orang lain daripada melihat kelemahan diri sendiri. Mengakui kelemahan bukanlah sebuah kehinaan. Bahkan sesuatu yang merendahkan dirinya, tetapi sebuah wujud kesadaran bahwa manusia itu terbatas. Saudara, saya mengajak kita membuka dalam 2 Korintus 12 ayat 1 sampai yang ke-10. Saya sudah mempersiapkannya. Mari kita menyimaknya, ya. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10, ini ayat 1 2 beberapa bagian. Saya akan bacakan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Ayat yang ke-6, sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis di dalam dagingku.
Yaitu utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan lelah dan lera di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, ayat yang kita baca 10 ayat ini menggambarkan keberadaan Paulus, seorang rasul yang hebat. Seorang yang pemimpin yang terpandang, yang dipakaikan, tetapi tidak malu menyatakan kelemahan dirinya di hadapan Tuhan. Dan juga bahkan dia tulis di dalam suratnya di Korintus kepada jemaat Korintus. Paulus menasihati jemaat Korintus untuk mengakui bahwa di dalam kelemahan kita akan nampak kekuatan. Atau istilah lain, kekuatan di dalam kelemahan. Mari kita belajar bersama-sama pengalaman Rasul Paulus yang mengalami kekuatan di dalam kelemahan. Saudara, kita tahu kondisi saat ini ada banyak orang mulai ragu di dalam imannya, mulai mungkin pesimis dengan hidupnya, mulai merasa lemah dengan kondisinya. Kita akan belajar bersama-sama bahwa di dalam kelemahan kita akan melihat kekuatan atau kekuatan dalam kelemahan. Yang pertama, saudara, dalam ayat tadi Rasul Paulus menggambarkan bagaimana kekuatan dalam kelemahan itu menunjukkan kerendahan hati. Saudara, manusia adalah makhluk istimewa. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ia memiliki kemampuan lebih dari makhluk hidup lainnya. Manusia mampu menciptakan dan menemukan hal yang baru. Seperti saat ini, ketika ada PPKM darurat, kita masih tetap beribadah secara online. Itu adalah sebuah hal yang kreativitas luar biasa yang manusia buat. Kita dapat berkomunikasi dengan orang banyak. Ya, dulu mungkin HP cuma 1 orang. Sekarang kita di HP kita bisa berkomunikasi bukan hanya 1 orang. WA pun ada 8 orang. Bahkan di Zoom lebih daripada 100 orang. Dan kita bisa menyaksikan secara langsung apa yang terjadi di benua Eropa, di benua Amerika. Bahkan hari ini mungkin piala di Copa Amerika, ya, yang detik-detik terakhir mungkin, waduh ini saya ibadah, tidak ibadah. Saudara, kalau suka dengan bola itu akan mengikuti misalnya. Kehebatan manusia sangatlah kebermanfaat tentunya, tetapi harus disertai dengan tanggung jawab. Karena ada juga yang menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya. Misalnya, ketika dia menemukan sesuatu yang baik, yang canggih, dia lakukan untuk sebuah kejahatan. Ya, nuklir itu misalnya dibuat sebetulnya untuk hal yang positif, tapi bisa dibuat untuk sesuatu kejahatan. Saudara, kehebatan manusia seringkali membuat mereka lupa atau takabur. Mereka menjadi sombong dan membanggakan diri. Sehingga mereka lupa bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan. Dan tidak jarang orang hanya membanggakan kekuatan, potensi dalam dirinya, tetapi tidak bisa atau tidak berani mengungkapkan kelemahan di dalam dirinya. Saudara, Rasul Paulus seorang yang pandai. Dia didikan dari Gamaliel. Dia seorang terpelajar. Dia seorang yang terpandang, orang Farisi, ahli Taurat. Dia dihormati oleh orang banyak pada saat itu. Bahkan dia pernah mengalami pengalaman rohani yang bersama dengan Tuhan. Kalau kita lihat ayat 1 sampai ayat yang ke-6, di mana dia menceritakan penglihatan-penglihatannya, pernyataan yang dia terima dari Tuhan langsung. Ya, dia dikatakan terangkat ke sorga. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahui. Tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga di sorga. Saudara, Rasul Paulus seharusnya bermegah. Karena dia melihat pengalaman rohaninya.
Ya ada juga orang hamba-hamba Tuhan tertentu mengatakan, oh saya pernah naik ke surga. Terus dia turun lagi, saya nggak tahu dia nggak betah di surga atau gimana ya. Kalau orang di surga mah sudah nggak usah kemana-mana. Apalagi zaman sekarang ya, ada masa pandemi. Paulus yang seharusnya bermegah di dalam pengalaman rohaninya, tetapi ia mengalami kondisi yang tidaklah nyaman. Kenapa? Karena dia mengalami yaitu duri di dalam daging. Ayat yang ketujuh saya bacakan. Supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Saudara, duri di dalam daging. Di dalam kehidupan Rasul Paulus itu terjemahannya adalah pasak dalam bahasa Yunani. Yang dirasakannya itu seperti ada pasak yang ditancapkan di dalam tubuhnya. Ya, tidak nyaman. Ketika ada alat lain di dalam tubuhnya, kalau itu tidak sinkron dengan anggota tubuh yang lain. Ada beberapa penafsir mengatakan duri dalam dagu itu Rasul Paulus kena penyakit malaria. Ya, teman saya berkata, malaria itu kematiannya lebih besar dibanding dengan COVID-19. Tapi kita tidak ngomong bicara itu ya, karena tetap aja yang namanya kematian, orang takut mau kena flu biasa pun orang kalau mati mah takut. Ada orang mengatakan tafsiran bahwa Paulus kena penyakit ayang atau epilepsi. Atau yang mentafsirkan Paulus tuh kena sakit kepala yang hebat. Ya, saya dengar dari teman-teman yang mengalami COVID-19, wah kepalanya pusing sekali. Ya, selain tidak ada penciumannya terganggu, tapi kepalanya pusing, batuk ya. Saya coba menanyakan, mendoakan, oh ternyata seperti itu. Dan yang terakhir mengatakan bahwa Paulus kena rabun mata. Memang di dalam Galatia itu dikatakan bahwa Rasul Paulus mengalami masalah dalam matanya. Saya bacakan saja Galatia 6 ya, ayat yang ke-11. Lihat bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Ya, Rasul Paulus memiliki penyakit yang hebat di dalam Galatia. Saya baca lagi. Galatia 4 mengatakan bahwa betapa bahagianya kamu pada waktu itu dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencukil matamu dan memberikannya kepadaku. Saudara, Rasul Paulus mengalami sakit yang luar biasa. Dia mengatakan ada duri dalam daging. Dia mengalami penderitaan. Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Bahkan dikatakan sebanyak 3 kali. Saudara, saya nggak tahu doa saudara sudah berapa kali ketika menghadapi keadaan sulit. Mungkin sepanjang hari berdoa. Jawaban Tuhan adalah cukuplah kasih karunia-Ku. Saudara, Rasul Paulus berdoa supaya duri dalam daging ini dihilangkan. Tapi katakan cukuplah kasih setiaku, kasih karunia-Ku. Dalam ejaan lain, aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup untukmu Paulus. Terjemahan yang lain, Rasul Paulus, aku menyertai engkau. Hanya itu yang kau perlukan. Baik saudara, ketika kita berdoa, kata Tuhan, cukup kasih karunia-Ku bagimu. Jalani hidupmu dengan kondisimu saat ini. Paulus sadar tidak ada sesuatu yang dapat dibanggakan dalam dirinya jika bukan karena Tuhan, semuanya lah sia-sia. Dan itu tidak berarti apa-apa. Cukup kasih karunia Tuhan. Segala sesuatu terjadi karena kasih karunia Tuhan semata-mata. Saudara, jika saat ini kita memiliki segala sesuatu,
Ingatlah itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Kita berusaha, kerja keras, ya, sampai kita mungkin kurang tidur, saking semangatnya bekerja atau belajar. Ingat apa yang kita peroleh hasilnya itu juga adalah kasih karunia Tuhan. Pada saat masa pandemik ini, siapa yang menjadi andalan hidup kita? Siapa yang menjadi harapan kita? Kepandaian, kedudukan, kekayaan, manusia saat ini tidak dapat membeli napas kehidupan. Ketika terjadi kelangkaan tabung oksigen, bahkan ada orang menyalahgunakan ya, isi ulang tabung, itu hoax ya. Ketika rumah sakit penuh, tidak ada tempat, orang yang punya uang pun tidak bisa untuk membeli tempat. Karena nggak ada prioritas bagi yang orang kaya atau orang kedudukan. Kalau itu penuh, kecuali ada sisanya, ya bisa jadi mungkin. Saudara, jikalau saat ini kita seorang pejabat, memiliki kedudukan, memiliki kekayaan, janganlah sombong. Janganlah bermegah, karena itu kita tidak dapat membeli kehidupan ini. Sama hanya dengan seseorang yang bukan pejabat. Saya tidak punya kedudukan atau saya tidak punya kekayaan, tetap tidak bisa memiliki hidup. Status Anda tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan dalam hidup kita. Saudara, dalam kehebatan manusia tetap ada kelemahan. Manusia terbatas dan bergantung kepada Tuhan yang tidak terbatas. Akuilah kelemahan kita. Jangan lari dari kelemahan itu. Terimalah kelemahan itu dan percayalah akan kasih karunia Allah dalam hidup kita. Memang terkadang kita melihat orang lain. Ketika kita melihat orang lain, kita merasa, wah, siapa sih saya? Saudara, Anda spesial, Anda berharga di mata Tuhan. Kita punya kekuatan, tetapi kita juga punya kelemahan. Tuhan dapat menggunakan kelemahan kita untuk kita tidak bersandar pada pemikiran kita sendiri, pada pengertian kita sendiri, pada kekuatan kita sendiri. Tapi kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mau bergantung penuh kepada Tuhan. Saudara, kita melakukan segala sesuatu bukan karena kehebatan kita. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kita masih bisa menikmati kehidupan dengan bebas. Napas dengan tidak usah membayar itu oksigen yang mahal, yang naik harganya. Saudara, kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Dan kita juga bukan apa-apa tanpa Tuhan. Itulah yang pertama, kekuatan dalam kelemahan. Menunjukkan tentang kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dan Rasul Paulus ajarkan itu. Aku bermegah dalam kelemahanku. Ya. Yang kedua, saudara, poin yang kedua. Paulus mengajarkan kekuatan di dalam kelemahan adalah menyampaikan bagaimana kuasa Tuhan. Menyatakan kuasa Tuhan. Saudara, kelemahan bukanlah sebuah aib dalam diri manusia. Tetapi menunjukkan tentang keterbatasan dalam diri manusia sebagai ciptaan. Kehebatan manusia tidaklah apa-apa jika tanpa Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita tahu manusia itu ada ruang kosong, ruang hampa dalam dirinya. Dan itu harus diisi adalah Sang Pencipta dalam hidup. Makanya orang merasa dia punya segala sesuatu. Kenapa ada kekosongan dalam hidupnya? Karena jiwanya belum diisi oleh Tuhan. Atau rohnya belum dihidupkan karena manusia pada dasarnya adalah mati. Relasi dengan Tuhan. Saudara, dalam kelemahan diri manusia, kelemahan dalam diri manusia seharusnya menyebabkan manusia bergantung pada Sang Kala. Kembali lagi dalam ayat yang ke-9 dan 10 dikatakan. Jawab Tuhan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun mengenaui aku. Karena itu aku senang dan lera di dalam kelemahan, di dalam
siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ejaan lain, kuasa Tuhan diperlihatkan dengan jelas. Kuasa Tuhan disempurnakan di dalam kelemahan. Saudara, pengalaman rohani Rasul Paulus bukanlah untuk dibanggakan. Oh, saya ini sudah mengalami Tuhan. Saya melihat penglihatan. Saya mendengar suara Tuhan. Rasul Paulus tidak membanggakan hal itu. Ketika ia berulang kali berdoa memohon pada Tuhan untuk mengangkat duri dalam daging. Mengangkat sesuatu yang ada dalam tubuhnya, dalam dirinya. Mengambil beban dalam hidupnya. Tetapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kuasa Tuhan akan diperlihatkan dengan jelas dalam hidupmu. Kalau engkau mengalami sakit penyakit, mengalami suatu penderitaan, kuasa Tuhan akan disempurnakan di dalam sakitmu. Saudara, Paulus tunduk kepada otoritas Tuhan. Dia akhirnya lebih senang membanggakan kelemahan dalam dirinya, bukan membanggakan kehebatan dirinya. Rasul Paulus dapat berkata di dalam ayat yang ke-10, sebab terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Lebih suka, aku senang, rela di dalam kelemahan. Saudara, Rasul Paulus sadar bahwa hidupnya sangat bergantung kepada Tuhan. Ia pernah melewati begitu banyak rintangan dalam hidupnya. Saudara bisa membuka ayat firman Tuhan. Kalau tadi 2 Korintus 12, ini 2 Korintus 11. Saya baca beberapa ayat. 2 Korintus 11 ayat yang ke-23. Dan seterusnya. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjudi lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Ya, disesat orang Yahudi setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karang kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dan dalam perjalananku aku sendiri ancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya di pihak saudara-saudaraku. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar, dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan tanpa makanan. Ayat 30, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahan. Saudara, dia sadar semua dia lewati rintangan hidup ini karena pertolongan Tuhan. Karena kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Melihat kondisi Paulus yang mengalami sakit dan penderitaan begitu hebat. Justru dalam kondisi inilah saudara, Tuhan pakai pelayanan Rasul Paulus lebih jauh lagi. Diperkirakan pada waktu itu Rasul Paulus berjalan sejauh 9.000 kilometer. Kalau kita mau lihat map, peta, jarak tempuh Jakarta-Surabaya itu 759,61 kilometer. Berapa kalinya, saudara? Sebuah prestasi besar bagi siapapun yang melakukan rintangan secara jasmani, tetapi dia berhasil dalam pelayanannya. Justru di dalam kelemahanku, aku menjadi kuat oleh karena kuasa Tuhan. Saudara, kuasa Tuhan tidak terhalang dengan pergumulan hidup seseorang. Tuhan sanggup menyatakan kuasanya bagi siapa saja. Janganlah kita takut dan khawatir dengan kelemahan kita. Jikalau kita hidup bergantung kepada Tuhan. Saudara, kelemahan bukanlah sebuah kekalahan. Kelemahan itu bukan sebuah penghalang bagi orang untuk melayani Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab ada banyak pahlawan-pahlawan yang hampir tidak kelihatan seperti pahlawan. Ketika mereka pertama kali dipanggil oleh Tuhan. Gideon.
Dia berkata, aku kaum yang paling lemah dari sukuku. Dan terlebih lagi aku ini orang yang paling muda dari keluargaku. Dalam Hakim-Hakim 6 ayat 15. Ini adalah yang terendah dari yang terendah. Tetapi Tuhan mengubah kelemahan itu menjadi sebuah kekuatan untuk menyatakan kuasa Tuhan bahwa Gideon sanggup mengalahkan tentara musuh yang jauh lebih banyak jumlahnya, tetapi hanya 300 orang. Gideon mengalahkan tentara musuh. Ada banyak contoh lain yang dipakai Tuhan dalam kelemahan dirinya, yaitu Musa. Musa berkata, aku tidak pandai berkata-kata. Aku ini orang yang lemah. Tetapi Tuhan mengatakan engkau dipakai menjadi pemimpin bangsa Israel. Saudara, ada banyak pengalaman-pengalaman rohani yang mungkin kita hadapi atau kita alami. Saya punya teman rekan hamba Tuhan yang sakit kanker. Di dalam statusnya, ya seringkali orang menceritakan kisah hidupnya. Dia mengatakan dalam masa pandemik ini justru aku boleh melihat kuasa Tuhan dinyatakan dengan jelas. Sebelum masa pandemik, saya itu kalau sakit tuh berobat tuh ke luar negeri. Mungkin ke Singapura, Malaysia ya dekat lah ya. Tapi dalam masa pandemi ini, saya tidak bisa keluar negeri karena pembatasan-pembatasan. Tapi ternyata dipermudah, diperkenalkan dokter yang saat ini mungkin sedang mengolah vaksin Nusantara. Luar biasa bisa bertemu dengan dokter yang hebat. Lalu diperkenalkan ketika ruangan penuh ada orang yang tiba-tiba memberikan kesempatan ini ada sehingga dia dipermudah. Sudah dalam keadaan demikian dia melihat bahwa dia ceritakan seperti Gideon. Ternyata Tuhan menyatakan kuasa di tengah-tengah kondisi yang saat itu. Pengalaman rekan hamba Tuhan yang lain, saudara, ternyata hamba-hamba Tuhan itu bukan Superman. Ada yang kena kanker, bahkan juga kemarin mungkin ada yang kena COVID-19 ya, dipanggil. Dan teman saya ini mengalami gagal ginjal. Dan dia menyatakan tentang Rasul Paulus ini dalam tulisannya dalam satu buku. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhannya. Yang menarik, saudara, dalam pernyataan tulisannya dia mengatakan gini. Ketika dia mengalami penderitaan sakit ini, dia melihat dua wajah. Apa yang dikatakan? Saya melihat wajah kematian dan wajah Tuhan. Saudara, wajah kematian dan wajah Tuhan. Membuatku percaya akan pengharapan kepada Tuhan. Kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dalam kelemahan fisikku, kehendak Tuhan menjadi semakin nyata dalam kehidupanku. Itulah sebuah pernyataan yang diungkapkan oleh rekan saya hamba Tuhan. Saudara, dunia saat ini menghadapi problema yang sama yaitu COVID-19. Tidak ada negara yang tidak terlepas dari masalah ini. Semua menghadapi yang sama. Dalam sebuah wawancara eksklusif, ya, Bapak Luhut Panjaitan boleh berkata dan saya bisa mendengar itu. Life is mystery. Hidup adalah misteri. Dia berkata usia saya 73, nanti bulan September ini 74. Siapa sangka hidup saya masih dipercayakan untuk menangani situasi yang tidak terbayangkan. Karena dia kelahiran 47, saudara-saudara. Dalam masa pandemi ini menghadapi COVID-19. Dia berkata, saya bisa mengabdi dengan usia yang tidak muda lagi untuk menghadapi masalah yang besar. Saudara kasih Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita? Apa yang menjadi duri dalam daging kita? Jikalau itu harus menjadi bagian hidup kita, percayalah kuasa Tuhan tidak berubah dan kuasa Tuhan tetap akan dinyatakan dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah mengalami kuasa Tuhan secara nyata dalam kehidupan kita masing-masing? Seringkali yang terjadi ketika situasi yang sulit, yang terhimpit, baru kita menyadari kuasa Tuhan itu nyata. Tapi kalau semua berjalan lancar, aman, kita tidak menikmati kuasa Tuhan. Padahal, kalau saya katakan ketika saya ke toilet ya, puji Tuhan saya masih lancar di BAK.
BAB. Puji Tuhan saya masih bisa tidur dengan nyenyak meskipun mungkin berapa jam. Saudara, kita sudah berjuang mati-matian untuk mencapai sesuatu yang kita harapkan tetapi tidak tercapai. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, kita semakin mengerti apa yang kehendak Tuhan dalam hidup saya. Bukan kehendak diri saya. Kadang-kadang kita memperjuangkan bukan menjadi rancangan Tuhan, tapi rancangan dalam diri kita. Saudara, hari ini kita diingatkan sama-sama. Kita belajar kekuatan dalam kelemahan. Ketika kita belajar kekuatan dalam kelemahan, maka kita melihat bagaimana kita belajar rendah hati. Di dalam kekuatan dalam kelemahan itu, kita bisa melihat kuasa Allah dinyatakan. Marilah saat ini saudara, di tengah-tengah situasi yang ada dan pergumulan hidup kita yang kita alami, percayalah kuasa Tuhan itu masih ada. Kuasa Tuhan tetap sama, tidak berubah. Bagi siapa saja yang percaya dan bersandar kepadanya. Dialah pengalaman Rasul Paulus yang berkata bahwa aku bermegah dalam kelemahanku. Di dalam kelemahankulah kuasa Tuhan menjadi nyata. Dan itu menjadi sebuah bagian hidup kita juga sebagai orang-orang yang percaya Tuhan. Ada kekuatan di dalam kelemahan hidup kita. Amin. Mari kita doa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan kami mendengar firman-Mu ya Tuhan. Yang mengajarkan kami kekuatan di dalam kelemahan. Untuk menunjukkan tentang kerendahan hati. Dan juga untuk menyatakan kuasa Allah. Kami sadar kami banyak kelemahan dalam diri kami. Kami tidak mampu tanpa Engkau ya Tuhan. Dan biarlah kami saat ini senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah situasi kondisi yang kami mengalami himpitan. Mengalami ancaman sekalipun. Tapi kami bersyukur Engkau adalah gembala yang baik. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Engkau senantiasa berserta aku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menjadi gandal hidup kami. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan ini boleh Engkau meteraikan dengan kuasa Roh Kudus. Dan setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah Tuhan Yesus. Kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.